Pesona-pesona iman dalam peperangan. Telah kami paparkan dua contoh yang mengagumkan dari Umar bin Al-Hammam dan Auf bin Al-Haris, yang kedua-duanya anak Afra. Dalam peperangan ini banyak gambaran mempesona yang menampakkan kekuatan iman dan kekokohan pijakan. Sebab dalam peperangan banyak bapak yang harus berhadapan dengan anaknya sendiri, saudara yang harus berhadapan dengan saudaranya. Namun pijakan masing-masing berbeda dan kedua belah pihak dipisahkan dengan pedang. Yang satu harus menundukkan yang lain dan kemarahan pun menjadi lebur. Inilah beberapa gambaran iman orang-orang muslim yang mengguncang decak kekaguman. 1. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya aku tahu ada beberapa orang dari Bani Hashim dan lain-lainnya yang diajak pergi paksa. Mereka tidak merasa perlu memerangi kita. Maka barang siapa bertemu dengan seseorang Bani Hashim, janganlah membunuhnya. Barang siapa bertemu Abul Bakhtari bin Hisham, janganlah membunuhnya. Barang siapa bertemu Al-Abbas bin Al-Muttalib, janganlah membunuhnya. Sesungguhnya dia diajak pergi dengan paksa." Abu Huzaifah bin Utbah berkata, "Apakah kami boleh membunuh bapak kami, anak, saudara, kerabat kami dan membiarkan Al-Abbas? Demi Allah, andaikan aku bertemu dengannya, aku pasti akan membabatnya dengan pedang." Rasulullah SAW mendengar apa yang dikatakan Abu Huzaifah ini. Lalu beliau bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, "Wahai Abu Hafs, layakkah paman Rasul Allah dibabat dengan pedang?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, berikan kesempatan kepadaku untuk membabat lehernya dengan pedang. Demi Allah, dia telah berbuat munafik." Abu Huzaifah berkata, "Aku merasa tidak aman dengan kata-kata yang pernah kuucapkan pada saat itu. Aku senantiasa dihantui perasaan takut, kecuali jika aku bisa menebusnya dengan mati syahid." Akhirnya, Abu Huzaifah benar-benar terbunuh sebagai syahid pada perang Al-Yamamah. 2. Beliau melarang membunuh Abul Bakhtari karena dulu dia adalah orang yang paling sering melindungi Rasulullah SAW selagi masih berada di Mekah. Dia juga tidak pernah mengganggu beliau atau menimpakan sesuatu yang membuat beliau tidak senang. Dia juga termasuk orang yang berinisiatif menggugurkan piagam pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sekalipun begitu, Abul Bakhtari tetap terbunuh. Hal ini terjadi karena Al-Mujazzar bin Ziyad Al-Balwi bertemu dengannya di tengah pertempuran yang sedang bersama seorang rekannya. Mereka berdua sama-sama berperang. Al-Mujazzar berkata, "Wahai Abul Bakhtari, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami untuk membunuhmu." "Lalu bagaimana dengan temanku ini?" tanya Abul Bakhtari. "Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan temanmu," jawab Al-Mujazzar. "Demi Allah, kalau begitu aku akan mati bersama-sama dengannya," jawab Abul Bakhtari. Lalu mereka berdua melancarkan serangan sehingga terpaksa Al-Mujazzar membunuh Abul Bakhtari. 3. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan teman karib semasa jahiliyah di Mekah. Pada perang Badr itu, Abdurrahman melewati Umayyah bin Khalaf yang sedang berpegangan tangan dengan anaknya Ali bin Umayyah. Sementara saat itu Abdurrahman membawa beberapa buah baju besi dari hasil rampasan. Tatkala melihatnya, Umayyah bertanya, "Apakah engkau ada perlu denganku? Aku lebih baik daripada baju-baju besi yang engkau bawa itu. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti hari ini. Apakah kalian membutuhkan susu?" Artinya, Umayyah akan memberi tebusan berupa beberapa onta yang banyak menghasilkan air susu jika dia tertawan. Abdurrahman membuang baju-baju besi yang dibawanya, lalu menuntun Umayyah dan anaknya untuk jalan. Inilah penuturannya. "Tatkala aku sedang berjalan sambil mengempit tangan mereka berdua di kanan kiriku, Umayyah bin Khalaf bertanya kepadaku, 'Siapakah seseorang di antara kalian yang mengenakan tanda pengenal di dadanya berupa sehelai bulu burung onta?' 'Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib,' jawabku. 'Dialah orang yang paling banyak menimpakan bencana di pasukan kami.
Umayyah. Demi Allah, selagi aku berjalan mengempit tangan mereka berdua, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah yang waktu di Mekah dulu, dialah yang telah menyiksanya. Bilal berkata, "Dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat." "Wahai Bilal, dia adalah tawananku," kataku. "Aku tidak selamat jika dia masih selamat," katanya sekali lagi. "Apakah engkau mendengarku, wahai Ibnu Sauda?" tanyaku. Namun dia tetap berkata seperti tadi. Setelah itu dia berteriak dengan suara nyaring, "Wahai para penolong Allah, dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat." Lalu mereka mengepung kami bertiga, sehingga membuat kami seperti berada di tempat pemotongan ikan. Aku berusaha melindungi Umayyah, namun ada seseorang menghunus pedangnya lalu menyabetnya tepat mengenai anak Umayyah. Umayyah berteriak amat keras, dan tidak pernah kudengar dia berteriak sekeras itu. "Cari selamat sebisamu, karena tidak ada lagi keselamatan di sini. Demi Allah, aku sudah tidak membutuhkanmu sedikit pun," kataku. Lalu mereka menyabetkan pedang kepada mereka berdua hingga tidak berkutik lagi. Semoga Allah merahmati Bilal. Baju-baju besiku sudah hilang dan hatiku menjadi galau gara-gara tawananku, kataku. Di dalam Zadul Ma'ad disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, "Telentangkanlah badanmu." Maka Umayyah pun menelentangkan badannya. Lalu Abdurrahman menelentangkan badan di atas badan Umayyah. Namun mereka tetap menusuk-nusukkan pedang ke badan Umayyah yang ditindih Abdurrahman. Akibatnya ada di antara pedang mereka yang juga mengenai badan Abdurrahman. 4. Dalam peperangan itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membunuh pamannya sendiri, Al-As bin Hisam bin Al-Mughirah. 5. Saat peperangan itu Abu Bakar As-Siddiq memanggil anaknya yang bergabung dengan pasukan musyrikin. "Di manakah hartaku, wahai anak kecil yang buruk?" Abdurrahman menjawab, "Yang ada pada saat ini adalah senjata dan kuda, serta pedang tajam yang siap membabat orang tua yang renta." 6. Tatkala banyak pasukan musuh yang menyerah dan kemudian ditawan, sementara saat itu Rasulullah SAW berada di tenda bersama Sa'ad bin Mu'az yang berdiri di pintu tenda melihat ada rona ketidaksukaan di wajah Sa'ad atas apa yang dilakukan orang-orang. Beliau bersabda kepadanya, "Demi Allah, sepertinya engkau tidak suka melihat apa yang dilakukan orang-orang itu, wahai Sa'ad." "Demi Allah, begitulah wahai Rasulullah," jawabnya. "Ini adalah peristiwa pertama yang ditimpakan Allah terhadap orang-orang musyrik. Bagaimanapun, membunuh orang-orang musyrik itu lebih kusenangi daripada membiarkan mereka tetap hidup." 7. Pada perang Badar itu, pedang Ukasyah bin Mihsan al-Asadi patah. Karena itu, dia menemui Rasulullah SAW, lalu beliau memberinya sepotong kayu dari akar pohon seraya bersabda, "Bertempurlah dengan ini, wahai Ukasyah." Setelah itu dia mengambilnya dari tangan beliau dan mengayunkannya. Potongan akar itu berubah menjadi sebatang pedang yang panjang, putih mengkilat, dan amat tajam. Maka dia pun bertempur dengan menggunakan pedang itu hingga Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang muslim. Pedang itu dinamakan Al-Aun. Pedang tersebut selalu menyertai Ukasyah dalam berbagai peperangan bersama beliau, sehingga dia terbunuh dalam perang Ridah, dan saat itu pun pedang tersebut masih tetap bersamanya. 8. Setelah peperangan usai, Mus'ab bin Umair al-Abdari melewati saudaranya, Abu Aziz bin Umair, yang sebelah tangannya sedang diikat seorang Ansar sebagai tawanan. Dalam peperangan itu Abu Aziz bergabung bersama pasukan musyrikin. Mus'ab berkata kepada orang Ansar yang menawannya, "Ikat kedua tanganmu sebagai ganti dirinya. Sesungguhnya ibunya adalah orang kaya raya. Siapa tahu dia akan menebusnya dan tebusannya menjadi milikmu. Begitukah engkau memperlakukan aku?" tanya Abu Aziz. "Dia juga saudaraku selain dirimu," jawab Mus'ab. 9. Tubuh orang-orang musyrik yang sudah mati diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam sumur kering. Tatkala tubuh Utbah bin Rabi'ah diambil dan dimasukkan ke dalam sumur, Rasulullah SAW memandangi wajah anak Utbah yang muslim, Abu Huzaifah
yang tampak sendu seraya bertanya, "Wahai Abu Huzaifah, adakah sesuatu yang menghantui dirimu karena keadaan ayahmu ini?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Aku tidak lagi ragu tentang diri ayahku dan kematiannya. Bagaimanapun juga, aku masih mengakui ketajaman pikirannya, kelembutan, dan keutamaannya. Sebenarnya aku berharap dia mendapat petunjuk untuk masuk Islam setelah aku melihat apa yang menimpanya dan ingat bagaimana dia mati dalam kekufuran. Padahal sebelumnya aku sudah menaruh harapan terhadap dirinya, maka aku pun menjadi sedih karenanya." Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi Abu Huzaifah. Korban di kedua belah pihak. Peperangan sudah usai dengan kekalahan telak di pihak orang-orang musyrik dan kemenangan yang nyata di pihak orang-orang muslim. Yang mati syahid dari pasukan muslimin dalam peperangan ini ada 14 orang, 6 dari muhajirin dan 8 dari ansar. Sedangkan orang-orang musyrik mengalami kerugian yang amat banyak. Korban di antara mereka ada 70 orang dan 70 orang pula yang tertawan, yang kebanyakan justru terdiri dari para pemuka dan pemimpin mereka. Setelah peperangan usai, Rasulullah SAW berkeliling hingga berdiri di dekat korban dari orang-orang musyrik. Keluarga yang paling buruk terhadap Nabi kalian adalah diri kalian. Kalian mendustakan aku selagi orang-orang membenarkan aku. Kalian menelantarkan aku selagi orang-orang menolongku. Kalian mengusir aku selagi orang-orang melindungi aku. Lalu beliau memerintahkan agar tubuh mereka dimasukkan ke dalam sumur. Diriwayatkan dari Abu Talhah bahwa Nabi Allah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan 24 pemuka Quraisy yang terbunuh, lalu mereka dilemparkan ke dalam sumur yang kotor dan bau. Sebelum itu, jika ada suatu kaum mendapatkan suatu kemenangan, maka mereka mengadakan pesta di Badr selama 3 malam. Pada hari ketiga dari perang Badr, beliau meminta hewan kendaraannya dan mengikatnya. Kemudian beliau berjalan mengikuti para sahabat, sehingga beliau berdiri di bibir sumur. Beliau menyebutkan nama orang-orang musyrik yang jasadnya dilemparkan ke dalam sumur itu. Begitu nama bapak-bapak mereka, "Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian merasa gembira karena kalian telah menaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami adalah benar. Lalu apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian juga benar?" Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak lagi mempunyai roh?" Beliau menjawab, "Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kalian tidak bisa mendengar daripada mereka tentang apa yang kukatakan. Dalam riwayat lain disebutkan, kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka, tetapi mereka tidak bisa menjawab." Mekah menerima kabar kekalahan. Orang-orang musyrik melarikan diri dari kancah Badr dengan berpencar-pencar tak beraturan. Mereka lari terbirit-birit menuju berbagai lembah dan perkampungan. Setelah itu menuju ke Mekah dengan kepala tertunduk lesu. Karena perasaan malu, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke Mekah. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa orang yang pertama kali menyampaikan kabar di Mekah tentang kekalahan Quraisy adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang yang berada di Mekah bertanya kepadanya. Dia menjawab, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf mati terbunuh. Dia masih menyebutkan beberapa nama pemimpin yang lain. Tatkala dia menyebutkan nama-nama pemuka Quraisy itu, Safwan bin Umayyah yang hanya duduk di rumahnya berkata, "Demi Allah, jika dia memikirkan hal ini, maka bertanyalah kepadaku tentang dirinya." Lalu apa yang bisa dilakukan Safwan bin Umayyah? Tanya mereka. Al-Haisuman menjawab, "Dia hanya duduk di rumahnya, padahal demi Allah, kulihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ayah dan saudaranya terbunuh." Abu Rafi, pembantu Rasulullah SAW berkata, "Dulu aku adalah pembantu Al-Abbas. Saat itu Islam sudah masuk kepada beberapa anggota keluarga. Al-Abbas masuk Islam, begitu pula Ummul Fadl dan aku. Namun Al-Abbas menyembunyikan keislamannya.
Saat perang Badr, Abu Lahab tidak ikut serta. Ketika sudah ada kabar tentang kekalahan pasukan Quraisy, maka Allah membuatnya rendah dan hina. Sedangkan kami merasa kuat dan perkasa. Sementara aku adalah orang lemah yang bertugas membuat anak panah. Aku merautnya sambil duduk di batu pembatas sumur Zam-Zam. Demi Allah, tatkala aku sedang duduk sambil meraut anak-anak panahku, dan di sisiku ada Ummul Fadl yang juga sedang duduk-duduk, sementara saat itu kami amat gembira dengan kabar itu, tiba-tiba Abu Lahab berjalan dengan menyeret kedua kakinya yang tak berdaya, hingga dia duduk di pinggir batu pembatas Zam-Zam. Punggungnya menyandar ke punggungku. Ini dia Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib sudah datang, orang-orang berkata. Abu Lahab berkata, "Mari ke sini, demi Allah, kabar apa yang engkau bawa?" Lalu Abu Sufyan duduk di sampingnya, sementara orang-orang berdiri di hadapannya. "Wahai keponakanku, kabarkan kepadaku bagaimana urusan orang-orang?" tanya Abu Lahab. Abu Sufyan menjawab, "Selagi kami berhadapan dengan segolongan orang, justru kami menyerahkan pundak-pundak kami kepada mereka. Mereka menyerang kami sekehendak hatinya dan menawan kami sekehendak hatinya. Demi Allah, sekalipun begitu aku tidak mencela siapapun. Kami harus berhadapan dengan orang-orang yang berpakaian putih sambil menunggang kuda yang perkasa, berseliweran di antara langit dan bumi. Demi Allah, kuda-kuda itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun dan tidak menginjak apapun." Lalu aku, Abu Rafi, mengangkat batu pembatas Zam-Zam sambil berkata, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Abu Lahab mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu memukulkan ke mukaku dengan keras. Aku hendak melawannya, namun dia membanting tubuhku ke tanah, kemudian menindihiku sambil melancarkan pukulan bertubi-tubi. Padahal aku adalah orang yang lemah. Ummul Fadl bangkit memungut tiang pembatas Zam-Zam lalu memukulkannya sekeras-kerasnya ke kepala Abu Lahab hingga menimbulkan luka yang menganga. Ummul Fadl berkata, "Engkau berani menyiksa orang ini selagi tuannya tidak ada." Setelah itu Abu Lahab beranjak pergi sambil menundukkan muka. Demi Allah, Abu Lahab hanya mampu bertahan hidup 7 hari setelah itu. Itu pun Allah menimpakan penyakit di sekujur tubuhnya berupa luka bernanah. Padahal bangsa Arab sangat jijik terhadap penyakit ini. Maka sanak saudaranya tidak mau mengurusnya. Dan setelah meninggal pun jasadnya ditelantarkan hingga 3 hari. Mereka tidak berani mendekatinya dan tidak berusaha untuk menguburnya. Namun karena mereka takut akan dicemooh sebagai akibat dari tindakannya ini, mereka pun membuatkan sebuah lubang di dekatnya, lalu mendorong tubuhnya masuk ke dalam lubang itu, lalu mereka menimbun lubang kuburan dengan cara melemparkan batu dari kejauhan. Begitulah penduduk Mekah menerima kabar kekalahan telak di medan perang Badar. Tentu saja hal ini menimbulkan pengaruh yang buruk. Bahkan mereka melarang untuk meratapi orang-orang yang mati terbunuh agar mereka tidak semakin terpuruk karena dicerca orang-orang muslim. Dalam perang Badar ini, Al-Aswad bin Al-Muthalib kehilangan 3 anaknya. Karena buta, dia lebih suka menangisi nasib yang menimpa mereka. Suatu malam dia mendengar suara teratap tangis. Dia mengutus pembantunya dengan berkata, "Lihatlah, apakah ratap tangis memang diperbolehkan? Apakah orang-orang Quraisy juga menangisi meratapi para korban yang mati? Karena aku pun ingin meratapi Abu Hakimah atau anaknya, karena kelopak mataku sudah hampir terbakar." Setelah menyelidiki, pembantunya kembali lagi dan berkata, "Yang menangis itu adalah seorang wanita yang meratapi ontanya yang lepas." Al-Aswad hampir tak mampu menguasai dirinya. Lalu dia menurunkan sebuah syair yang sendu. Madinah menerima kabar kemenangan. Setelah kemenangan nyata-nyata berada di tangan orang-orang muslim, maka Rasulullah SAW mengirim 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira ke penduduk Madinah, agar mereka ikut menikmati kegembiraan. 2 utusan ini adalah Abdullah bin Rawahah, yang bertugas menyampaikan kabar gembira ke penduduk di dataran tinggi, dan Zaid bin Haritsah yang bertugas menyampaikan kabar gembira ke penduduk di dataran rendah. Sementara itu, orang-orang Yahudi dan munafikin sudah menyebarkan isu di kalangan penduduk Madinah tentang terbunuhnya Nabi SAW. Saat seorang munafik melihat Zaid bin Haritsah yang datang sambil menunggang onta Rasulullah SAW yang bernama Al-Kaswa, maka dia berteriak, "Muhammad telah terbunuh."
Itu adalah ontanya yang sudah kita kenal, dan itu Zaid yang gagap tidak bisa berkata apa-apa karena kalah. Setelah dua utusan ini benar-benar sudah tiba, orang-orang Muslim mengelilingi mereka dan mendengarkan dengan seksama kabar yang mereka bawa, sehingga mereka yakin benar tentang kemenangan pasukan Muslim. Kegembiraan langsung merebak kemana-mana, dan seluruh penjuru Madinah bergetar karena suara takbir dan tahlil. Para pemuka orang-orang Muslim yang berada di Madinah segera pergi ke jalan menuju ke arah Badr, bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW atas kemenangan ini. Usamah bin Zaid berkata, "Kami menerima kabar itu selagi kami sedang meratakan tanah di rumah Ruqayyah binti Rasulullah SAW yang menjadi istri Utsman bin Affan, karena beliau telah menyerahkan kepadaku perlindungan terhadap keamanan dirinya." Pasukan Nabi bergerak menuju Madinah. Seusai perang, Rasulullah SAW masih berada di Badr selama 3 hari. Sebelum meninggalkan kancah peperangan, terjadi silang pendapat di antara anggota pasukan tentang pembagian harta rampasan. Ketika silang pendapat ini semakin meruncing, maka beliau memerintahkan agar semua harta rampasan di tangan mereka diserahkan. Mereka pun menurutinya. Lalu turun wahyu yang memecahkan masalah ini. Dari Ubadah bin As-Samit dia berkata, "Kami pergi bersama Nabi SAW bergabung dalam perang Badr. Dua pasukan saling berhadapan dan Allah mengalahkan pasukan musuh. Ada segolongan pasukan muslimin yang mengejar musuh, mengusir dan membunuh. Ada pula sebagian lain yang menguasai harta rampasan yang telah dikumpulkan. Ada pula sebagian lain yang menjaga Rasulullah SAW dan tidak berhadapan langsung dengan musuh. Pada malam harinya, selagi sebagian sudah berkumpul dengan sebagian yang lain, mereka yang berhasil mengumpulkan harta rampasan berkata, 'Kamilah yang telah mengumpulkan dan siapapun tidak boleh mengusiknya.' Sedangkan mereka yang bertugas mengejar musuh menyahut, 'Kalian tidak lebih berhak daripada kami. Kamilah yang sebenarnya telah mengumpulkan harta rampasan itu dan mengalahkan musuh.' Sedangkan mereka yang bertugas menjaga beliau berkata, 'Kami khawatir musuh akan menyerang beliau, maka sejak awal kami melindungi beliau.' Maka kemudian Allah menurunkan ayat, Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Katakanlah, harta perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat 1. Setelah 3 hari berada di Badr, pasukan Rasulullah SAW bergerak ke Madinah sambil membawa tawanan dan harta rampasan yang diperoleh dari orang-orang musyrik, yang penanganannya diserahkan kepada Abdullah bin Ka'ab. Setelah melewati celah As-Safra, beliau menghentikan pasukan dan membagi harta rampasan di sana secara merata di antara orang-orang muslim setelah mengambil 1/5-nya. Setiba di As-Safra, An-Nadr bin Al-Haris diperintahkan untuk dibunuh karena dia adalah pembawa bendera pasukan musyrikin dan dia termasuk pemuka Quraisy yang amat jahat, paling banyak memperdayai Islam dan menyiksa Rasulullah SAW. Akhirnya dia dipenggal oleh Ali bin Abu Thalib. Setibanya di Irkuz Zabiah, beliau juga memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abu Mu'aid
Di bagian terdahulu sudah kami paparkan tentang penyiksaan terhadap Rasulullah SAW. Dialah yang melontarkan kotoran isi perut binatang yang sudah disembelih ke kepala beliau saat sedang sholat. Dia pula yang menjerat leher beliau dengan mantelnya. Selagi dia hampir dibunuh, Abu Bakar menahannya. Tatkala beliau tetap memerintahkan untuk membunuhnya, Uqbah bertanya, "Bagaimana dengan anak-anakku, wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Masuk neraka." Lalu dia dibunuh Asim bin Sabit al-Ansari. Namun pendapat lain mengatakan yang membunuhnya adalah Ali bin Abu Thalib. Menurut pertimbangan perang, dua orang ini memang sangat layak dibunuh. Mereka berdua bukan sekedar tawanan biasa, tetapi sudah bisa disebut penjahat perang menurut istilah zaman sekarang. Utusan para penyambut. Setibanya di Ar-Rauha, pasukan muslimin bertemu dengan orang-orang yang keluar dari Madinah untuk menyambut kedatangan mereka dan mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih. Saat itu, Salamah bin Salamah bertanya kepada orang-orang yang datang untuk menyambut itu, "Apa yang mendorong kalian untuk menyambut kedatangan kami? Demi Allah, jika sudah saling bertemu, maka badan kita sudah lemah dengan kepala gundul layaknya orang yang sudah tua renta." Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya, lalu bersabda, "Wahai keponakanku, mereka adalah orang-orang penting." Usaid bin Hudayr yang berada dalam rombongan para penyambut berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan engkau dan membuat engkau senang. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak menyangka engkau akan berhadapan dengan musuh. Kukira mereka hanyalah kafilah dagang. Inilah yang membuatku tidak ikut bergabung ke Badar. Andai kata aku tahu mereka adalah pasukan musuh, tentu aku tak mau ketinggalan untuk ikut bergabung." "Engkau benar," jawab Rasulullah. Kemudian beliau dan pasukan muslimin memasuki Madinah sebagai pihak yang membawa kemenangan, sehingga menanamkan rasa gentar setiap musuh yang ada di Madinah dan sekitarnya. Karenanya tidak sedikit penduduk Madinah yang masuk Islam setelah itu. Ini pula yang mendorong Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya untuk masuk Islam, sekalipun hanya di luar saja. Sehari setelah tiba di Madinah, para tawanan diteliti lalu dibagikan kepada para sahabat. Beliau menasehati agar mereka memperlakukan para tawanan itu dengan baik. Para sahabat biasa memakan korma, sedangkan untuk tawanan itu disuguhi roti. Begitulah mereka mengamalkan nasihat beliau ini. Masalah tawanan. Setiba di Madinah, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabat tentang masalah tawanan. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu masih terhitung keluarga, paman, kerabat, atau teman sendiri. Menurut pendapatku, hendaklah engkau meminta tebusan dari mereka agar tebusan yang kita ambil dari mereka ini dapat mengokohkan kedudukan kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Dan siapa tahu Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka menjadi pendukung bagi kita. Lalu, bagaimana pendapatmu, wahai Ibnul Khattab?" tanya Rasulullah SAW. Umar menjawab, "Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, serahkan fulan atau kerabatnya kepadaku, biar ku penggal lehernya. Serahkan Uqail bin Abu Thalib kepada Ali bin Abu Thalib, biar dia penggal lehernya. Serahkan fulan kepada Hamzah saudaranya, biar dia memenggal lehernya, agar musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa kasihan terhadap orang-orang musyrik, pemuka, pemimpin, dan para dedengkot mereka." Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar dan kurang sependapat dengan Umar. Beliau lebih cenderung untuk meminta tebusan dari mereka. Inilah penuturan Umar bin Al-Khattab pada keesokan harinya. "Aku menemui Rasulullah SAW yang bersama Abu Bakar. Keduanya menangis. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau menangis dan sahabat engkau ini. Jika perlu aku untuk menangis, maka aku pun akan menangis. Jika aku tidak perlu menangis, aku pun tetap akan menangis karena engkau berdua menangis.' Beliau menjawab, 'Aku menangis karena permintaan yang disampaikan rekan-rekanmu kepadaku agar meminta tebusan dari mereka, padahal dahulu siksaan yang mereka tawarkan kepadaku dulu lebih dekat dari pohon ini.' Yang beliau maksudkan adalah sebatang pohon di dekat beliau. Lalu Allah menurunkan ayat, "Ma kana linabiyyin an yakuna lahu
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. Ketetapan terdahulu yang dimaksudkan Allah ini seperti yang telah difirmankannya. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Setelah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Surat Muhammad ayat 4. Di sini terkandung perkenan untuk mengambil tebusan dari para tawanan, selagi para tawanan itu tidak disiksa. Diturunkan celaan karena mereka menawan orang-orang kafir, padahal sebelumnya tidak ada peperangan. Kemudian mereka bisa menerima tebusan tidak hanya dari orang-orang jahat yang tidak menjadi tawanan di medan perang, tetapi juga dari para penjahat perang. Padahal biasanya para penjahat perang itu dijatuhi hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Jadi pendapat Abu Bakarlah yang diterapkan dengan mengambil tebusan dari para tawanan. Adapun nilai tebusannya ada yang 4.000 dirham, 3.000 dirham, dan 1.000 dirham. Siapa yang tidak sanggup menebus, maka dia bisa mengajari 10 anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya. Jika anak-anak itu sudah mahir, maka tebusannya dianggap lunas. Bahkan Rasulullah SAW bermurah hati kepada sebagian tawanan, membebaskan tanpa tebusan sama sekali, seperti Al-Muttalib bin Hantab, Saifi bin Abu Rifa'ah, Abu Azzah Al-Jumahi. Namun kemudian dia dibunuh selagi menjadi tawanan di Uhud. Beliau juga membebaskan menantunya Abul As, tetapi dengan syarat dia harus melepaskan Zainab putri beliau yang menjadi istrinya. Sementara Zainab sendiri sudah mengirim utusan untuk menebus suaminya. Tebusan berupa sebuah kalung yang dulu pernah dipakai Khadijah. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat kalung itu, hati beliau menjadi amat terenyuh. Lalu beliau meminta kepada para sahabat untuk membebaskan Abul As, dan mereka pun melaksanakannya, tetapi tetap dengan syarat tersebut. Akhirnya dia melepaskan Zainab yang kemudian hijrah ke Madinah. Untuk menyusul Zainab, beliau mengutus Zaid bin Harithah dan seseorang dari Ansar. Beliau bersabda kepada keduanya, "Tunggulah di perkampungan Ya'juj hingga Zainab lewat di sana, dan setelah itu temanilah dia." Maka mereka berdua pergi untuk menyusul Zainab hingga dapat membawanya ke Madinah. Kisah hijrahnya ini amat panjang dan juga memilukan. Di antara tawanan itu ada pula Suhail bin Amr, seorang orator yang ulung. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, cabutlah 2 gigi seri Suhail bin Amr agar lidahnya terjulur saat berbicara dan tidak bisa lancar berpidato dimanapun dia berada untuk memusuhi engkau." Namun beliau menolak permintaan Umar ini sebagai langkah untuk menjaga pamor beliau dan celaan Allah pada hari kiamat. Saat itu saat An-Nu'man pergi ke Mekah untuk umrah, tapi di sana dia ditawan Abu Sufyan. Sementara anak Abu Sufyan, Amr, menjadi tawanan dalam perang Badr itu. Maka orang-orang muslim membebaskan Amr, lalu Abu Sufyan juga melepaskan Sa'ad.
Al-Quran berbicara tentang masalah perang. Surat Al-Anfal turun mengupas seputar topik peperangan ini. Surat ini merupakan penjelasan dari Allah tentang peperangan Badar yang berbeda jauh dengan penjelasan-penjelasan lain yang membicarakan masalah raja dan pemimpin setelah kemenangan. Pertama-tama, Allah hendak mengalihkan pandangan orang-orang Muslim ke akhlak mereka yang dirasa kurang atau berlebih-lebihan pada masa lampau, agar mereka berusaha menyempurnakannya dan mensucikan diri. Kemenangan ini menjadi nyata karena dukungan dan pertolongan Allah dari balik gaib bagi orang-orang Muslim. Allah perlu menyebutkan hal ini agar mereka tidak terkecoh oleh kehebatan dan keberanian diri sendiri, sehingga jiwa mereka tidak tenggelam dalam kesombongan. Tetapi mereka justru tawakal kepada Allah, taat kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Kemudian Allah menjelaskan tujuan yang mulia dari peperangan yang menegangkan dan banyak memakan korban ini, menunjukkan beberapa sifat dan akhlak kepada mereka yang harus diperhatikan saat perang dan saat mendapat kemenangan. Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang musyrik, munafik, Yahudi, dan para tawanan perang, menyampaikan yang nyata dan membimbing mereka menerima kebenaran. Setelah itu Allah berfirman kepada orang-orang Muslim tentang masalah harta rampasan dan meletakkan dasar-dasar masalah ini. Kemudian Allah menjelaskan dan menetapkan aturan-aturan main saat perang dan damai. Karena dakwah Islam saat itu sudah memasuki tahapan ini, agar perang yang dilakukan orang-orang Muslim berbeda dengan perang yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Mereka unggul karena akhlak dan nilai-nilai yang luhur, serta menegaskan kepada dunia bahwa Islam bukan sekedar teori yang mentah, tetapi Islam membekali para pemeluknya secara praktis, berlandaskan kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang diserunya. Kemudian Allah menetapkan beberapa butir undang-undang daulah Islam dengan membuat perbedaan antara orang-orang Muslim yang menetap di wilayah Islam dan mereka yang menetap di luar wilayah Islam. Pada tahun kedua Hijriah, turun kewajiban puasa Ramadan, membayar zakat fitrah, dan penjelasan tentang batasan-batasan zakat yang lain. Kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya dimaksudkan untuk memperingan beban hidup yang dijalani orang-orang muhajirin dan ansor yang miskin, yang tidak mempunyai bakat usaha. Ada momen yang paling mengesankan karena Id pertama yang dijalankan orang-orang Muslim dalam hidup mereka adalah Idul Fitri pada bulan Syawal 2 Hijriah, setelah mereka memperoleh kemenangan yang gemilang di Perang Badar. Betapa mengesankan Id yang penuh kebahagiaan ini setelah Allah menyematkan mahkota kemenangan dan keperkasaan kepada mereka. Betapa mengagumkan sholat Idul Fitri yang mereka lakukan saat itu, setelah mereka keluar dari rumah dengan menyerukan suara takbir, tahmid, dan tauhid. Hati mereka mekar dipenuhi kecintaan kepada Allah sambil tetap mengharapkan rahmat dan keridhoannya. Setelah Dia memuliakan mereka dengan nikmat dan menguatkan mereka dengan pertolongannya, lalu Allah mengingatkan mereka tentang semua ini dengan berfirman, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kalian masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian.
maka Allah memberi kalian tempat menetap Madinah dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Surat Al-Anfal ayat 26.